Mohon maaf, mendengar jawab tuh. Oh ada, gimana Bu Nani? Gini, saya akan melakukan proses coaching. Soalnya Bu Intan itu kan katanya di kelas. Nah, saya minta tolong dengan untuk jadi pengamatnya. Bersedia? Iya bisa, apa kita ngobrol-ngobrol dulu? Oh, iya, boleh, boleh. Bu Siti, mohon maaf tadi saya memanggil Bu Siti karena kebetulan hari ini saya akan ada proses coaching dengan Bu Intan. Kebetulan kan Bu Intan tadi sempat WA ke saya, katanya beliau lagi ada masalah gitu ya di kelasnya. Nah, dalam proses coaching ini kebetulan biasanya ada pengamatnya Bu. Nah, apakah Ibu bersedia untuk menjadi pengamat saya dalam melakukan proses coaching dengan Bu Intan? Ya kebetulan saya juga kosong, nanti mungkin bisa mengamati proses coaching Bu Nelly ya. Ya kira-kira Bu Nelly sudah ada rubrik penilaiannya atau belum? Oh sudah Bu Siti, sudah. Nanti saya siapkan dan nanti saya berikan kepada Ibu supaya Ibu bisa menilai proses coaching antara saya dengan Bu Intan. Ya biasanya dalam coaching ini kan ada sesuatu yang ingin dikembangkan ya. Kira-kira Bu Nelly ini mau mengembangkan yang apa? Iya Bu, jadi dalam proses coaching ini saya itu biasanya agak kesulitan Bu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Biasanya kalau dalam proses coaching kan kita saling bertanya lah. Yeah. Saya kesulitan Bu. Nah, tapi saya sebenarnya sudah berlatih ya, sudah berlatih. Nanti saya minta tolong kepada Ibu bagaimana caranya supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching ini. Itu seperti apa? Ya nanti saya akan lihat proses coachingnya ya Bu. Ya. Berarti nanti ada spesifik lagi ya, berarti fokusnya di pertanyaan berbobot ya Bu. Oke. Nah, nanti kira-kira indikatornya apakah sudah ada atau? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan selain tadi memberikan pertanyaan berbobot, ya saya juga ingin sekali mengidentifikasi dalam hal mengidentifikasi permasalahan itu loh Bu. Nah, kadang saya kesulitan. Nah, saya kesulitan mencari pertanyaan-pertanyaan kepada si coachingnya dalam mengembangkan atau menemukan masalah atau mengidentifikasi masalah. Nah, nanti saya mohon bantuan kepada Ibu. Ya, berarti mungkin nanti kalau misalnya indikator-indikatornya itu sudah tercapai, mungkin si coaching ini akan terlihat mudah mengembangkan potensinya ya. Karena saya juga nanti itu juga berusaha memancing ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilaksanakan pada coaching. Nah, ini mungkin waktunya 10 atau 20 menit cukup Bu untuk coaching. Iya, kira-kira itu lah Bu. 20 atau 15 sampai 20 menit lah. Cukup insyaallah. Nah, ini mulai kapan Bu? Oh, secepatnya nanti kita menunggu Bu Intan Bu. Menunggu Bu Intan dulu untuk nanti saya menghubungi dulu ya Bu ya. Ya. Baik Bu Siti, ini sambil menunggu saya menghubungi Bu Intan, apa sebaiknya kita masuk ke dalam dulu ke ruangan saya? Oke, yuk, monggo. Monggo Bu. Terima kasih. Ya, Miss Kato. Oh,
Neli, mohon maaf ini hari ini senggang atau tidak Ibu? Oh iya, alhamdulillah. Kebetulan hari ini saya sangat senggang ya. Tadi baru selesai rapat, Bu. Ada apa ya, Bintan? Ini yang kemarin saya pernah telepon sama Bu Neli. Okay. Saya pengen berkonsultasi lah untuk mengatasi ya beberapa permasalahan di kelas saya, Bu. Oh, okay. Monggo, barangkali Bintan ingin cerita, monggo diceritakan saja. Nah, saya sangat senang, intinya saya sangat senang ketika ada guru-guru saya yang ingin cerita ke saya, ingin curhat ke saya. Nanti kita sama-sama untuk mencari solusinya bersama-sama, Bintan. Nah, kira-kira cerita atau apa yang ingin diceritakan oleh Bu Intan kira-kira? Begini Bu, kebetulan kan Bu Neli tahu sendiri saya ngajar kelas 2 ya. Kelas 2 itu kemarin kan ada COVID, ada apa, sehingga kan anak jarang berangkat sekolah. Nah, ini sekarang sudah kelas 2, itu ada satu anak bisa dikatakan dia itu cerdas, namanya Satrio. Oh iya. Itu Bu yang biasa lari-lari itu Bu. Nah, itu dia itu bisa membaca Bu. Kalau disuruh membaca dia paling senang membaca. Cuman kalau untuk menulis tidak bisa Bu. Bahkan menulis huruf pun dia susah Bu. Apa ya Bu? Sudah sering saya tegur ya menangis Bu. Malah menangis atau biasanya beralasan pensil yang digunakan itu patah. Nanti dia keluar kelas bawa rautan, tapi nggak masuk Bu di luar. Nanti saya coba keluar lagi, saya sudah dirautin, malah menangis begitu Bu. Oh gitu. Iya. Jadi intinya kalau disuruh menulis itu anak tersebut yang bernama Satrio itu nangis gitu ya, atau beralasan apa gitu ya, keluar atau mengganggu teman yang lain begitu ya. Nah, dari cerita yang Ibu ceritakan tadi atau permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, itu kira-kira Bu Intan ingin mengharapkan apa dari si anak tersebut? Apa harapan Bu Intan? Harapan saya sih anak tersebut itu bisa menulis, ataupun kalaupun tidak bisa menulis lancar ya itulah Bu, menulis ulang apa yang materi saya tulis di papan tulis atau menulis ulang materi yang ada di buku, hanya itu saja Bu, tidak perlu yang menulis pada saat saya mendikte tidak perlu, setidaknya seperti itu dulu. Jadi intinya Bu Intan ini ingin anak itu minimal mau menulis ya, ketika teman-temannya menulis anak ini juga ikut belajar menulis lah ini begitu ya. Dan ketika Bu Intan sudah menegur, tadi Bu Intan sudah menegur ya, itu baik sekali itu Bu ya, apa yang dilakukan oleh Bu Intan itu sudah baik. Salah satunya tadi menegur, kemudian membimbing juga ya, supaya anak tersebut ketika disuruh menulis itu tidak menangis atau mengganggu teman yang lainnya atau beralasan yang lainnya lah ya, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Intan selain menegur itu Bu Intan sudah melakukan apa lagi Bu Intan, atau akan melakukan apa lagi rencananya? Rencananya sih ini Bu, saya mencoba nanti bekerja sama lah sama teman-temannya. Sebetulnya sudah bertanya sama teman-temannya, terus dengan reka sejawat untuk bareng-bareng lah Bu mengajarkan membaca, menulis ya. Tapi belum ada perubahan yang positif. Belum ada perubahan yang positif. Iya, masih seperti ajek itu. Ya, masih ajek gitu. Nah, iya, betul. Sejujurnya apa yang dilakukan oleh Bu Intan tadi itu sudah baik. Selain tadi menegur, kemudian berusaha untuk bercerita dengan rekan sejawat ya, saling bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, bagaimana ini jika Bu Intan mencoba untuk menumbuhkan komunikasi yang lebih intens dengan orang tua siswa tersebut? Bagaimana Bu Intan? Sebetulnya sih untuk hal tersebut sudah saya lakukan. Namun ya itu Bu, memang belum bisa ada perubahan yang signifikan Bu. Jadi anak itu masih tetap saja apabila ditegur masih tetap saja menangis. Masih menangis. Iya. Oh begitu. Jadi
Ya memang sejujurnya sih langkah yang dilakukan Bu Intan ini sudah jadi step by stepnya itu sudah baik ya, sudah dilakukan dan sudah tepat sekali. Nah, kalau saya boleh memberikan saran Bu, Bu Intan coba nanti untuk membuat rencana pembelajaran yang berorientasi kepada karakteristik siswa, ya pada karakteristik siswa, kemudian gaya belajarnya, kemudian kemampuan belajar dari siswa tersebut, atau mungkin nanti bisa melakukan atau menambahkan dengan media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu Bu Intan. Nah Bu Intan, tadi kan kita sudah ngobrol nih, tadi saya memberikan saran. Nah kira-kira langkah apa ke depannya yang ingin Bu Intan lakukan setelah tadi saran dari kita ya, memberikan atau membuat rencana pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, kemudian sesuai dengan gaya belajarnya dan kemampuan siswa tersebut dalam pembelajaran gitu ya. Kira-kira langkah kedepannya bagaimana Bu Intan? Langkah kedepannya seperti yang Ibu katakan, nanti saya coba membuat RPP, RPP dengan ditambahkan dengan yang seperti Ibu bilang yang menyenangkan untuk anak otomatis, karena memang kan tadi harus menyesuaikan karakteristik dan gaya belajar anak. Nanti saya akan coba membuat RPP itu Bu. Terus mungkin saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, terutama guru kelas 1 ya Bu, yang membimbing membimbing Mas Satrio sebelum naik ke kelas 2. Selain itu juga mungkin saya akan dengan orang tua Bu untuk mengawasi kegiatannya di rumah, kegiatan belajar menulisnya di rumah gitu. Bagus sekali langkah yang dilakukan Bu Intan ini, dan saya sangat setuju dengan apa yang direncanakan oleh Bu Intan. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya Bu Intan, kira-kira kapan Bu Intan akan melaksanakan rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Intan tadi? Secepatnya Bu, karena ini sudah kelas 2 dan sudah semester 2, otomatis saya harus mengejar target juga Bu. Baik, jika Ibu sudah merasa lega ini dengan percakapan kita hari ini sudah tenang Bu, agak nyaman ini saya Bu, karena gimana ya Bu, kalau setiap itu menangis, ini saya mau cerita sama siapa saya juga bingung Bu. Terima kasih Ibu sudah berani menceritakan masalah yang ada di kelasnya Bu Intan. Nah, jika Bu Intan sudah merasa lega, mudah-mudahan nanti solusi yang kita temukan bersama-sama tadi membuahkan hasil yang sesuai target yang diinginkan oleh Bu Intan. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Udah nanti dipotong aja. Baik Bu, aku sini ya kan. Amin. Terima kasih banyak. Ya, makasih kita. Baik Bu, amin. Iya. Amin sama-sama Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Saya langsung kembali ke kelas ya Bu. Monggo. Mau mulai pelajaran. Monggo. Kita semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bu Nelly sudah melaksanakan coaching dengan Bu Intan ya. Sekarang saatnya kita refleksi bersama ya Bu Nelly. Iya Bu. Bagaimana Bu tadi setelah Ibu melihat proses coaching antara saya dengan Bu Intan atau saya dengan coaching, bagaimana Bu tadi? Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, Bu Nelly, kira-kira menurut Bu Nelly ini apakah yang sudah dilaksanakan Bu Nelly ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Iya, sebenarnya kan tadi saya ingin meningkatkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, tadi saya juga sudah menanyakan, tapi barangkali ada masukan dari Ibu. Ya, menurut Bu Nelly tadi selama coaching terjadi bagaimana? Ya, jadi menurut saya tadi sudah lebih baik lah, intinya lebih baik dari proses coaching yang sebelumnya atau yang kemarin saya lakukan. Nah, kira-kira dari Ibu gimana ya Bu ya? Oke, ya memang alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Tadi sudah disampaikan tujuannya melaksanakan coaching, mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Bu Intan dan juga mencari penyelesaian masalah secara bersama ya Bu Nelly.
hanya saja tadi sudah cukup baik menggalinya. Tapi dalam hal yang memberi saran sebaiknya membiarkan dulu si Koci ini, Bu Intan ini untuk mencari dulu saran atau kira-kira apa yang rencana yang akan dilakukan seperti itu, Bu Neli. Ya, tapi overall semuanya sudah bagus. Hanya itu saja mungkin. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan masukan ke saya khususnya dalam proses coaching tadi ya, saya dengan Bu Intan. Nah, mudah-mudahan nanti atau mungkin nanti ke depannya saya bisa melakukan proses coaching lagi dengan lebih baik lagi Bu. Amin, luar biasa. Ini sudah bisa melakukan coaching ini dengan cukup baik. Semoga kita nanti bisa bersama-sama ya memajukan dunia pendidikan dengan tadi memperbaiki permasalahan, mencari permasalahan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh guru-guru kita ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Siti telah memberikan umpan balik. Kemudian nanti saya akan berlatih lagi untuk bisa menggali pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa menggali si Koci ini atau mengidentifikasi masalah. Jadi terima kasih sekali Bu Siti atas umpan baliknya. Sama-sama. Baik. Kalau misalnya nanti saya butuh Ibu untuk menjadi seorang pengamat lagi untuk dalam hal proses coaching ini, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Saya juga banyak belajar di proses coaching. Matur Bu Siti. Sama-sama Bu Neli. Ini berarti sudah selesai ya. Saya kembali lagi. Sudah Bu Siti. Matur nuwun nggih.